Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, video kali ini kita akan mempelajari materi baru setelah kalian sebelumnya mempelajari terkait relasi dan fungsi. Dan kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Pada materi persamaan garis lurus ini masih ada kaitannya dengan relasi dan fungsi pada video-video sebelumnya. Mari langsung saja, apa saja yang akan kita pelajari di persamaan garis lurus. Nah, sebelum itu mari kita lihat ilustrasi berikut. Ilustrasi berikut ada sebuah pesawat yang akan take off atau akan terbang. Nah, pesawat terbang ini, jika kita lihat, dia membentuk suatu kemiringan. Nah, pasti di antara kalian sudah ada yang pernah naik pesawat ya. Dan apakah kalian juga pernah melihat secara langsung bagaimana pesawat mendarat atau lepas landas? Nah, pesawat ini memerlukan suatu kemiringan tertentu agar bisa terbang atau mendarat dengan sempurna. Untuk memperhitungkan kemiringan tersebut, ada konsep persamaan garis lurus yang digunakan. Jadi tidak sembarangan ya, jadi kalau menentukan kemiringan untuk pesawat mendarat atau terbang salah, misalkan menentukan kemiringannya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di materi ini digunakan di mana saja sih? Yang pertama, konsep persamaan garis lurus ini bisa memprediksi suatu harga barang di tahun-tahun tertentu. Jadi kita bisa memprediksi berapa sih kenaikan harga barang tersebut atau mungkin mengalami penurunan. Yang kedua, kita bisa memprediksi jumlah penduduk atau jumlah populasi penduduk di suatu daerah dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang lainnya bisa digunakan di bidang arsitektur, terutama pada kemiringan tangga. Jadi tingkat kemiringan tangga itu agar nyaman dan aman saat digunakan. Jadi bagaimana menentukan kemiringan tangga yang tepat pada sebuah bangunan. Nah, hal-hal apa saja yang akan dipelajari di materi baru ini di persamaan garis lurus? Ada 4 topik utama yang akan dipelajari. Yang pertama, bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang ketiga, gradien dari persamaan garis lurus. Dan yang keempat, membuat atau menentukan suatu persamaan garis lurus. Pada bentuk umum, kita akan mempelajari 3 jenis bentuk umum dari persamaan garis lurus. Saat menggambar grafik, kalian akan diminta bagaimana cara menggambar grafik dari beberapa titik koordinat dan bagaimana cara menggambar grafik jika hanya menggunakan 2 titik koordinat. Yang ketiga, pada materi atau topik gradien, jadi kita akan pelajari definisinya, mempelajari bagaimana menentukan gradien dari bentuk umum persamaan garis lurus. Yang ketiga, menentukan gradien dari 2 titik koordinat. Yang keempat, menentukan gradien dari garis yang saling sejajar. Dan yang terakhir, menentukan gradien dari garis yang saling tegak lurus. Yang terakhir, untuk membuat persamaan garis, kita akan pelajari bagaimana rumus dari persamaan garis tersebut dan menerapkan rumus tersebut agar bisa membuat suatu persamaan garis. Jadi langsung saja ke topik pertama, yaitu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian bisa memahami bagaimana bentuk persamaan garis dan bagaimana mengubah persamaan garis ke dalam bentuk umum. Langsung saja kita langsung pelajari bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus itu merupakan suatu fungsi. Ada kaitannya ya dengan materi relasi dan fungsi. Jadi persamaan garis lurus ini merupakan suatu fungsi linear, yang artinya fungsi dengan variabel bebasnya tersebut berpangkat 1 atau variabel x-nya berpangkat 1. Biasanya fungsi menggunakan variabel y dan x ya. X-nya tersebut adalah variabel bebas. Salah satu bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx, di mana m tersebut merupakan koefisien dari x yang bernilai bilangan real atau m tidak sama dengan 0. Contohnya misalkan y sama dengan 4x. Berikutnya, bentuk umum yang kedua yaitu y sama dengan mx ditambah c. Ada tambahan c atau konstanta. Jadi m dan c ini merupakan bilangan real, sedangkan m tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bentuk umum yang kedua ini, misalkan y sama dengan 2x ditambah 7, y sama dengan 5 dikurangi
3x. Nah, ini merupakan suatu bentuk umum yang kedua. Bentuk umum yang ketiga, di mana untuk ruas kanannya itu bernilai 0, sehingga ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ada koefisien a dan b itu bernilai bilangan real, sedangkan c-nya juga bernilai bilangan real. Dan a dan b tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bentuk umum yang ketiga yaitu 2x dikurangi 5y ditambah 1 sama dengan 0, atau 6y ditambah 8x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh bagaimana cara mengubah bentuk persamaan garis. Nah, misalkan diminta untuk mengubah ke bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Dari bentuk x dikurangi y sama dengan 5. Gimana cara kita mengubah ke bentuk umumnya? Kita bisa menggunakan konsep persamaan linear. Di mana konsep persamaan linearnya kita ingin agar variabel y itu tetap di ruas kiri. Sehingga kita harus mengurangkan x pada kedua ruas. Ruas kiri dikurangi x, jadi x sudah menghilang. Ruas kanan dikurangi x, jadi muncul min x di sini. Nah, karena y-nya bernilai positif, jadi kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Ini dikali negatif 1 dapat positif y, dikali negatif 1 dapat negatif 5, dikali negatif 1 dapat plus x. Jadi inilah bentuk umum dari persamaan garis soal pertama. Atau kita bisa ubah posisinya, ini hanya mengubah posisi saja. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, caranya masih sama. Kita ingin agar di ruas kiri tersebut hanya ada variabel y, sehingga kedua ruas kita bisa tambahkan 3x agar di ruas kiri ini min 3x ini menghilang. Jadi kita tambahkan 3x pada kedua ruas sehingga akan menjadi seperti ini. Sudah selesai. Atau kita bisa tukar posisi 11 dan 3x-nya menjadi seperti ini. Sudah ke bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Nah, misalkan gimana cara membuat persamaan garis ini agar berubah ke bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Kita biarkan yang bervariabel y di ruas kiri. Jadi 2x dan plus 4-nya kita bisa hilangkan dengan dikurangi 2x dan dikurangi 4. Sehingga di ruas kanan akan muncul min 2x dikurangi 4. Yang di ruas kiri udah hilang ya, karena mereka sudah sama-sama dikurangi. Selanjutnya, kita bisa kalikan negatif 1 karena kita ingin variabel y-nya tersebut positif. Kita semuanya kalikan negatif 1. Dan selanjutnya, agar variabel y ini memiliki koefisien 1 atau tidak ada angka di depannya, kita sama-sama bagi 3 semuanya. Sehingga 3y dibagi 3 menjadi y, 2x dibagi 3, 2/3x, 4 dibagi 3, 4/3. Inilah bentuk umum dari soal nomor 3. Bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Nah, untuk lebih memahami tentang bagaimana cara mengubah ke bentuk umum persamaan garis, kalian coba 3 soal berikut. Jadi, masing-masing soal diminta untuk mengubah ke dalam bentuk umum y sama dengan mx ditambah c. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan pelajari topik kedua. Sampai jumpa. Bye-bye.